Bapak Ibu, perkenalkan saya Chandra Kristina Oktamaria. Sehari-hari saya bertugas di SMK Negeri 1 Kuala Kapuas di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, kali ini kita akan membuat sebuah video pembelajaran. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang harus kita persiapkan sebelum kita membuat sebuah video pembelajaran. Ada 1, 2, 3, 4, 5 hal penting yang harus kita persiapkan dalam membuat sebuah video pembelajaran. Yang pertama, kita harus menyiapkan konsep. Konsep ini terdiri dari tema apa yang akan kita angkat dalam video pembelajaran, peralatan, outline, dan narasi. Baik, sekarang kita akan mulai saja. Di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran. Tema yang saya angkat adalah tentang struktur atom. Kemudian kita beralih pada peralatan yang digunakan. Pada pembuatan video pembelajaran ini nanti saya menggunakan peralatan berupa smartphone. Kemudian saya juga perlu laptop untuk membuat rancangan video pembelajaran ini. Kemudian saya juga memerlukan headset agar nanti ketika proses perekaman suara, perekaman layar itu bisa lebih fokus terdengar suaranya. Kemudian saya juga memerlukan tripod, menggunakan tripod ya. Tripod nanti digunakan untuk meletakkan smartphone ketika proses pengambilan video atau gambar. Kemudian outline konten. Nah, di sini kita harus menyiapkan konten apa saja yang akan kita angkat nantinya, yang akan kita tampilkan. Di sini outline yang pertama kita kasih dulu deh biar bagus. Ya, kita kasih bold dulu. Nah, yang pertama kontennya atau outline-nya adalah pembukaan. Nah, pembukaan ini nanti akan diisi dengan salam pembuka, bisa berupa perkenalan ataupun sapaan untuk mungkin peserta didik yang akan menyimak video pembelajaran yang kita buat ini. Kemudian outline konten yang kedua adalah tentang penyusun atom atau komponen penyusun atom ya. Komponen penyusun atom saja kita buat di sini. Komponen penyusun atom atau subatomik ya. Bisa dikatakan juga sebagai subatomik. Nanti terdiri dari ada proton, kemudian elektron, dan juga neutron. Outline yang ketiga nanti berisi tentang pengenalan terhadap nomor massa dan juga nomor atom. Outline yang keempat bisa kita isi dengan memberikan contoh soal atau soal latihan. Kemudian yang kelima terakhir kita buat penutup. Nanti penutup di sini bisa berupa kesimpulan dari materi yang kita buat. Kemudian kita juga pasti memerlukan narasi. Narasi bisa berupa teks, bisa juga langsung lisan ya. Nah, nanti narasi ini berkaitan dengan outline konten yang ada di atas tadi. Kita beri saja narasinya untuk yang pertama. Kita letakkan dulu biar terlihat rapi. Oke, outline yang pertama, bukan outline, narasi yang pertama, pembukaan. Untuk narasi di pembukaan ini nanti saya sebagai presenter atau pemberi materi akan memberikan
salam pembuka dengan memberikan salam pembuka, kemudian dengan memperkenalkan diri ya, kemudian juga di pembuka nanti saya akan menyampaikan kompetensi dasar dari materi yang disampaikan dan juga menyampaikan tujuan dari pembelajaran atau video dibuat. Kemudian nanti kita rapikan dulu. Kemudian narasi dari outline yang kedua yaitu tentang komponen penyusun atom. Komponen penyusun atom. Kemudian ada nanti narasi tentang nomor atom dan nomor massa. Nah, di komponen penyusun atom ini nanti akan berisi narasi. Di sana saya akan menyampaikan tentang penemuan subatomik dari sebuah atom, yaitu berupa proton, elektron, dan juga neutron. Kemudian narasi untuk bagian yang keempat itu tentang nomor atom dan nomor massa. Di sini nanti akan saya sampaikan menyampaikan pengertian dari nomor massa dan nomor atom, kemudian juga serta kaitannya dengan partikel subatomik yaitu proton, elektron, dan neutron. Kemudian selanjutnya sebentar, kita rapikan lagi. Selanjutnya adalah contoh soal. Narasi untuk contoh soal di sini nanti saya akan memberikan contoh soal tentang jumlah partikel subatomik, yaitu proton, elektron, neutron, jika diketahui nomor massa dan nomor atom. Nanti di bagian penutup ini nanti akan disampaikan. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang disampaikan dan juga mengingatkan untuk selalu mematuhi 5M ya, mematuhi protokol kesehatan saja ya, protokol kesehatan. Kemudian kita lanjut. Hal penting yang kedua yang harus kita persiapkan adalah kita harus menyiapkan stock shoot. Nah, di sini apakah kita menyiapkan gambar
ya pasti kita menyiapkan gambar, kita pilih nanti yang bagian ya, kita hilangkan atau hapus yang tidaknya. Kita menyiapkan audio, kita pilih iya, nanti audionya bisa berupa background ya. Kemudian kita juga mengambil atau merekam video. Kemudian untuk jumlah scene-nya di sini, karena tadi ada 5 outline yang kita buat, maka jumlah scene-nya ada 5. Kemudian kamera. Di sini saya menggunakan smartphone atau kamera dari kamera HP ya. Mereknya Vivo Y65 kalau tidak salah ya. Kemudian ya Vivo Y65 ya. Kamera smartphone atau kamera HP, mereknya Vivo Y65. Kemudian kondisi baterainya apakah full atau kosong. Kita pastikan kondisi baterai HP kita dalam keadaan full atau penuh. Kemudian apakah dalam proses pengambilan video atau gambar nanti kita memerlukan lighting. Kalau iya bisa dihapus yang tidaknya, tapi di sini saya tidak menggunakan tambahan lighting, jadi saya tidak saya pilih tidak. Kemudian saya juga untuk mikrofon, saya tidak menggunakan mikrofon tambahan. Nah, kemudian untuk video backgroundnya pilih tembok, kain atau wallpaper. Saya pilih tembok saja karena temboknya juga warnanya nanti kita bisa hilangkan ya. Kemudian menggunakan teknik green screen ya, nanti kita akan menghilangkan latar belakang warna tembok dengan menggunakan teknik green screen dalam pengolahan videonya. Kemudian deskripsi dari backgroundnya di sini nanti saya akan menggunakan background berupa papan nama dari sekolah saat sekolah saya saat pembukaan dan penutupan. Kemudian juga menggunakan background yang berasal dari wallpaper ya, wallpaper dari bawaan pengolah videonya, dan juga nanti akan menggunakan PowerPoint. Nah, jadi itu adalah hal penting, 5 hal yang harus kita persiapkan sebelum kita membuat sebuah video pembelajaran.